kembali bertemu dengan saya, Pendeta Yuli Kesapa Goliot. Saat ini saya akan membawa saudara-saudara untuk menyaksikan satu perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di daerah pedalaman Halmahera Barat di Jailolo. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba mengucap syukur karena Engkau memperkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan kesaksian besar yang Kau lakukan Bapa di tengah-tengah umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah ingatan yang tajam bagi hamba-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk memberikan kesaksian yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga akan menjadi berkat banyak orang, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membawa roh kami Tuhan, untuk mengenal kebenaran-Mu Tuhan di bumi ini. Di dalam nama Yesus, amin. Mengawali kesaksian yang besar ini, saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Bunyinya demikian. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikian firman Tuhan. Sore itu datanglah suami istri ke pastori, di mana saya ada di sana sebagai ketua jemaat. Mereka mengeluhkan atau ada satu kejadian yang sangat aneh. Cucu mereka yang cucu pertama, mereka sudah lama sekali mengharapkan ada mendapatkan cucu, dan ini cucu sudah lahir, dia baru berumur 2 bulan. Diberi namalah dia Audrey Aurelia. Dia baru 2 bulan. "Ibu, minta didoakan cucu kami." Masakan setiap jam 3 subuh, dia menangis menjerit-jerit seperti orang kesakitan. Lalu yang keluar dari matanya itu, air mata itu, pendeta, bukan air mata, tetapi darah segar.
Saya mendengar itu terus terang dalam hati, masa sih keluar air mata darah segar. Apa sudah pernah bawa ke dokter? Saya tanya. Sudah pendeta, sudah bawa ke dokter, sudah diperiksa, diberi obat, tetapi dokter bilang tidak ada luka. Dan mereka pun sepertinya tidak percaya, karena memang tidak didapati luka sedikit pun, sehingga mereka hanya memberi obat tetes biasa. Kemudian saya datang ke rumah mereka. Di sana saya dapati ibu dari Audrey atau mama dari Audrey, atau bayi yang baru 2 bulan itu. Masih sangat kecil, masih merah-merah. Saya tanya, kenapa? Ditunjukkan tisu yang penuh dengan darah segar. Pendeta, kita simpan tisu-tisu ini supaya apa yang saya katakan itu memang benar-benar terjadi. Karena dia hanya menangis jam 3 subuh saja keluar air mata darah segar. Tetapi di luar jam itu tidak lagi. Jadi ditunjukkan tisu itu. Benar, darah ini. Diceritakan, bapak mantunya ibu ini seorang dukun. Waktu hamil dimandikan dengan air kekebalan tubuh. Terus saya tanya, kenapa harus dimandikan dengan air itu? Menurut Papa, katanya begitu, supaya jaga itu bayi di dalam perut tidak diganggu oleh setan. Kemudian saya katakan, justru karena itulah sekarang anakmu menderita. Karena itu air itu pakai kuasa kegelapan. Kemudian saya tanya lagi, ingin sembuh? Ya, kasihan kami punya anak, pendeta. Kami ingin sembuh. Dia menderita sekali kalau jam 3 subuh. Kami bingung mau bikin bagaimana ini anak punya air mata ini darah. Kami takut, pendeta, kami takut sekali. Kami takut sekali. Saya katakan, kalian sudah mengadakan perjanjian dengan setan. Karena itu anakmu terancam untuk menjadi tumbal setan. Bayi ini terancam untuk diambil sebagai tumbal. Karena itu harus didoakan pelepasan. Harus ditahirkan. Dengan catatan, ketika ibu pendeta sudah mendoakan kalian, hati kalian harus betul-betul berhenti memanggil dukun-dukun dan tidak bisa berbalik percaya kepada hal itu, karena itu sangat-sangat membahayakan bagi bayi, membahayakan nyawa anak ini. Mereka diam dan kemudian karena takut, sekali lagi saya tekankan, kalau ibu pendeta sudah doakan, harus percaya sungguh-sungguh tidak bisa berbalik lagi. Taruhannya anak ini. Saya mendoakan doa pelepasan. Sampai sekarang anak itu sudah 9 tahun. Audrey ini sudah 9 tahun. Dia perempuan yang cantik, dilindungi oleh Tuhan. Kesaksian ini, kejadian ini sungguh sangat aneh. Sangat aneh tetapi nyata. Lihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Ketika sudah diselesai didoakan, menanti sampai jam 3 subuh paginya, tidak ada itu dia menangis dengan air mata darah segar. Tetapi sudah menjadi normal. Amin. Sudah menjadi normal. Ini nyata. Ketika hati mereka betul-betul terpikat, berbalik kepada Tuhan Yesus, maka semuanya dipulihkan. Sungguh saudara-saudaraku, peristiwa yang terjadi ini tidak ada satu dokter pun yang bisa menyembuhkan. Karena ini perkara kuasa kegelapan, bukan perkara
biasa. Saya hanya tahu mendoakan begitu saja. Tetapi saya tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan, pelayanan yang saya buat ini ternyata pelayanan yang sangat rumit. Kemudian saya nonton televisi di rumah. Beberapa waktu kemudian saya mengikuti siaran di televisi satu tayangan bahwa ada juga peristiwa yang sama dengan apa yang dialami oleh keluarga ini, tetapi ada di luar negeri. Seorang ibu mencari pengobatan, mencari bagaimana caranya untuk bisa menyembuhkan anaknya, tetapi bukan jam 3 subuh. Anak laki-lakinya yang sudah remaja, keluar juga air mata darah segar. Tetapi di hari Jumat, saudaraku yang diberkati Tuhan, sungguh dahsyat nama Yesus. Tuhan menginginkan hati umat betul-betul melekat kepadanya. Kalau tidak melekat, kalau dikuasai oleh kegelapan, kalau hatinya condong kepada kuasa kegelapan, percaya kepada ilah-ilah lain, maka terancam nyawanya. Kita perlu ingat apa yang dikatakan hukum Tuhan di dalam Ulangan pasal 5 ayat 7-10. Mengatakan begini: jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebenarnya tindakan suami istri ini, dia tidak tahu apa-apa artinya. Itu pun diajarkan oleh orang tua mereka, harus dimandikan. Jadi selama ini, apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Melanggar ketetapan ini, hukum Tuhan. Allah cemburu dikatakan. Tuhan sangat cemburu terhadap umat. Ketika umat tidak mentaati hukumnya, ketika umat melanggar ketetapan hukumnya, maka apa yang terjadi? Akan terjadi peristiwa dan peristiwa yang tragis. Peristiwa yang aneh, yang membuat menjadi takut. Nah, itu misi iblis seperti itu. Takut dan merasa tidak nyaman. Ketakutan luar biasa. Ketika umat pergi ke dukun, itu berarti mereka telah membuat gara-gara pada Tuhan. Mereka telah menentang Tuhan. Mereka membenci Tuhan. Di dalam hati mereka telah membuat Tuhan marah, membuat cemburu Tuhan itu menyala, tetapi umat tidak sadar. Karena umat tidak sadar, maka terjadilah peristiwa seperti tadi, air mata darah segar. Mujizat dan keajaiban akan terjadi ketika orang-orang yang mengalami peristiwa yang tragis bertobat, sadar, dan mau membuka hati untuk hidup di dalam Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Kita belajar dari peristiwa ini, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita sebagai orang tua melakukan hal-hal yang mengancam nyawa anak cucu kita. Di dalam firman tadi dikatakan, Tuhan Allah itu akan membalas kesalahan bapa. Itu DP anak cucu. DP anak, DP cucu, anaknya, cucu, dan cece. Kalau tidak bertobat, tidak melepaskan diri dari kuasa kegelapan, dari sihir orang tua yang melakukan, anak cucu yang menanggung akibatnya. Sangat mengerikan, saudara-saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan
menyampaikan kebenaran firman ini, mengingatkan siapapun saudara-saudara dan dimanapun saudara-saudara berada, belum terlambat. Belum terlambat untuk berbalik, ada di kaki Tuhan. Selamatkan anak cucumu dari ancaman tumbal setan. Anak cucu kita di bumi ini punya hak hidup, punya hak untuk diberkati. Jangan kita tinggalkan warisan kutuk bagi anak cucu kita. Oleh karena itu, belum terlambat. Bertukuk lututlah di kaki Yesus. Datanglah kepada hamba Tuhan, minta didoakan. Minta dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa sumpah kutuk nenek moyang 7 turunan, kalau ada itu 7 turunan orang bilang. Tetapi di dalam Alkitab turunan ketiga dan keempat. Selamatkan mereka. Jangan mereka di kemudian hari akan menderita sengsara hidup mereka. Bahkan sampai mati pun mereka tidak punya tempat di sorga. Karena apa? Benci kepada Tuhan. Manusia kalau benci kepada Tuhan jangan harap mendapatkan sorga atau kerajaannya di sana. Tetapi akan menuju ke api yang menyala-nyala kekal. Pasti kita tidak ingin. Kita tidak inginkan anak cucu kita menderita baik di bumi ataupun setelah dia mati. Oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini kiranya akan menerangi hati dan pikiran saudara-saudara dimanapun berada. Belum terlambat. Ada hamba-hamba Tuhan yang bersedia untuk mendoakan saudara-saudara di mana saudara-saudara berada. Berdoalah, bukalah hati sepenuhnya sebelum segala sesuatunya terlambat. Selama Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup, hiduplah hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dengan apa? Jangan bersinah iman dengan berhala-berhala yang ada. Tetapi hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan dan takut akan Tuhan Allah yang memegang nyawamu dan nyawaku, yang memegang nyawa anak cucu kita. Mengapa harus takut dengan iblis? Iblis itu akan takut ketika saudara-saudara anak cucumu di bumi itu menyembah Tuhan. Selalu menyembah Tuhan, mengangkat pujian, glory, haleluya kepada Tuhan. Selalu ada di kaki Tuhan. Iblis tidak akan berani mendekati anak cucu kita. Tetapi justru ketika engkau mewarisi kuasa-kuasa kegelapan seperti tadi, itu berarti kau sudah mempersembahkan anak cucumu untuk menjadi makanan setan. Oleh karena itu, sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan, malam hari ini menyampaikan kebenaran firman ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara-saudara. Tuhan Yesus sangat memberkati anak cucu saudara-saudara. Masa depan mereka ada di tangannya. Oleh karena itu, bawalah mereka di kaki Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Putra Maryam. Dialah yang memiliki kuasa untuk menghancurkan kuasa iblis, kuasa setan. Dalam bentuk apapun akan hancur di kakinya, akan hancur dengan kuasa namanya yang dahsyat. Terpujilah nama Yesus. Amin. Ini saya akan mendoakan saudara-saudara dimanapun berada dan pergumulan apapun yang saudara-saudara alami. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, biarlah berkat kebenaran firman pada malam hari ini Tuhan akan membawa banyak jiwa-jiwa Tuhan bertekuk lutut di kaki-Mu Tuhan. Akan membawa saudara-saudara kami, anak cucu mereka Tuhan diberkati oleh-Mu Tuhan. Dan diselamatkan dari ancaman api neraka Tuhan. Diselamatkan dari kuasa-kuasa setan dan kuasa iblis yang selama ini Tuhan menipu mereka, membohongi mereka dengan daya upayanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami merebut jiwa-jiwa itu Tuhan. Jangan menuju ke api, tetapi menuju ke sorga karena mereka bertobat dan percaya kembali kepadamu sepenuhnya. Di dalam nama Yesus. Amin.